dia ada pernyataan statement gini dia, orang cantik, orang yang berprestasi, orang yang banyak kelebihan itu gak pernah sedih dia. Apakah dia pernah merasakan masa kelam, masa sedih, masa down, dan pernah mengalami di mana titik yang paling bawah banget yang membuat dia itu merasa sedih banget gitu dia? Alhamdulillah pernah ya Mas. Setiap orang pasti mengalami hal tersebut. Tapi gimana cara kita menghadapinya? Nah, ya betul. Yang pengen saya gali adalah bagaimana cara mengatasinya, menghadapinya, dan bagaimana cara bangkitnya. Ya, silakan dia. Jadi titik terberat dia itu pada tahun 2017. SMA. Iya, SMA Desember 2017 Pak. Masih ingat banget ya? Masih tanggalnya pun masih Masih tanggal berapa? 29 Desember. Paling kelamnya itu 20 Desember 2017. 29 Desember 2017. Itu ketika Menjelang tahun baru. Iya Pak, pas tahun baru. Itu ketika ayah nggak ada. Nah, itu dulu ayah itu kan kerja di Kalimantan, berangkat ke Kalimantan kerja, nggak ada sampai sebulan di sana tiba-tiba meninggal. Ayah tiba hari apa ya Pak? Ayah meninggalnya Jumat subuh. Hari Rabu ayah dibilang sakit, Rabu, Kamis ayah kritis, terus Jumat udah nggak ada. Jadi itu barengan dia sama ujian-ujian juga. Dia kan sebenarnya angkatan 2018. Terus skip 1 tahun, ikut seleksi kuliah di angkatan 2019. Nah, itu Pak, kayak aduh ya Allah, itu titik terberat dia banget. Kayak support system utama dia itu ayah. Kayak apa-apa ayah, anak ayah lah Pak. Dididik sama ayah, dididik ini ke ayah. Terus ayah nggak ada, terus sama ibu. Abis itu kan kayak gimana ya Pak, rasanya itu kayak satu sayap patah gitu Pak. Kayak dia merasa gimana tadi, kayak udah gelap banget gitu Pak. Terus akhirnya kayak 2018 masih down banget ya Pak itu down banget, terus nggak tahu mau gimana, terus ujian nggak ada yang lolos. Yang masuk PTN? Ya, nggak ada yang lolos. Ada yang lolos itu teknik industri pertanian dan UKT-nya itu Masya Allah sekali Pak. Di swasta? Di UISI, iya Pak. Di Semen itu kayak UKT-nya Masya Allah sekali ya Pak. Kayaknya nggak mungkin gitu. Terus coba bilang ibu, Bu, kan dia udah coba buat beasiswa ya Pak, tapi ternyata beda dikit nilainya, dan yang diambil itu cuma 1, dia yang kedua, tapi emang kayaknya nggak ditakdirkan buat kuliah pada saat itu. Terus bilang ibu, dia keterima, ini gimana? Tapi katanya segini. Terus saya juga nyadari lah Pak, keadaan rumah kayak gimana. Ayah juga udah nggak ada ya Pak, kayak kan ekonomi dari ayah kayak namanya uang kayak gitu kan ayah. Terus kan ibu juga di rumah kayak nggak mungkin. Terus akhirnya ya udah dia buka apa, dia yang ngalah gitu Pak, kan nggak mungkin dia maksain. Terus kayak gitu, biasanya tuh dia kekeh gitu Pak. Saya kan biasanya diturutin ayah mau suka gimana aja kayak gitu. Terus akhirnya dia kerja beberapa bulan. Kemudian di tahun 2019 itu, terus akhirnya ada daftar lagi. Akhirnya dia ambilin jurusan dan alhamdulillah keterima di UTM. AIP, bilik misi. Alhamdulillah iya Pak. Itu kayak doa dia saya ke ibu itu cuma gini, Bu, doain dia cuma pengen restunya ibu aja gitu.
restuin dia buat kuliah. Nanti kalau emang dia rasa nggak mungkin buat lanjut, udah nggak apa-apa. Yang penting ibu restuin dulu awal dia daftar, awal dia apa. Si ibu bilang ya, insya Allah dia nggak bakal minta ke ibu gitu Pak. Terus akhirnya alhamdulillah Pak dipermudah dan coba daftar KIP dan alhamdulillah juga keterima. Terus kemudian kan KIP kan ini apa buat ini ya Pak ya, keseharian kayak gitu. Kayak kalau uang KIP itu kayak buat bayar kos kayak gitu, kayak keseharian itu ada dari kakak, cuma kayak ya udah buat makan gitu Pak. Terus kayak jajan dan lain-lain kan kayak gimana, jadi putar otak kayak apa ya, usaha apa ya kira-kira dia bisa jalanin sama kuliah terus pasarnya banyak. Nah dia kepikiran, oh iya di sini kan FKIS hijau kayak gitu. Terus dia kerja sama teman dia. Kayak saya tuh nggak mau terpuruk gitu Pak. Kayak saya tuh nggak mau kalah sama keadaan. Kalau kita kalah sama keadaan kan kayak ya kok nyerah gitu aja gitu Pak. Akhirnya dia usaha itu. Awalnya dia pakai ke kampus, terus teman-teman banyak yang tahu. Terus dari mulut ke mulut, terus banyak yang suka gitu Pak. Dan alhamdulillah dari situ dia bisa jajan sendiri, main pakai uang sendiri, bisa nabung juga, bisa beli HP kayak gitu. Saya penasaran, tiba-tiba kan ada Kalimantan. Dulunya ada di rumah. Ada di rumah. Itu pindah kerjaan atau bagaimana? Di rumah itu kebetulan ayah kakak desa. Terus jabatannya kan udah habis. Terus habis itu dia butuh uang buat kuliah kan Pak. Nah ayah ke Kalimantan, ke rumah di saudara saya banyak di Kalimantan, di sawit kan pasti identik dengan sawit. Nah di sana kerja di kerja. Iya perkebunan sawit. Ya udah sempat kerja di sana. Iya udah kerja Pak. Udah kerja. Jadi di sana berapa tahun terus menerus? Nggak sampai tahun Pak, sebulan pas. Memang mohon maaf apakah bawa penyakit apa nggak tahu ada enggak penyakit? Pak, ini tuh nggak pernah sakit. Tiba-tiba mungkin kecapean. Terus saya kan sering ngopi gitu Pak di rumah kayak gitu Pak. Terus apalagi beda ya Pak di sana di Kalimantan sama di Jawa. Apalagi dalam hal penanganannya juga. Jadi itu Pak, kayak di Kalimantan rumah sakit besar aja, di sini kayak Christmas yang kecil gitu loh Pak. Ini tuh. Jadi tahu kan? Saya pernah ke Kalimantan Pak. Pernah? 3 bulan. Iya. Sebelum 2019. Pas waktu kan 2018 ke 19 itu ada 1 tahun itu Pak. Itu kerja Kalimantan. Saya kerja di Jombang, terus main ke Kalimantan. Main ke Kalimantan itu. Terus kerja kayak gitu. Di Kalimantan cuma main 3 bulan itu di rumah saudara itu. Iya. Berarti pas ayah meninggal itu ada yang tahu, ada yang ada di sampingnya, nggak ada semua keluarga itu ya. Berarti di bawah sini udah keadaan jenazah. Ayah dimakamin di sana. Oh, di sana? Iya, soalnya pas tahun baru dan kebetulan nggak ada pesawat gitu Pak. Ada pesawat tapi harus sewa 1 pesawat gitu Pak. Harus sewa 1 pesawat. Akhirnya di sana kan ada saudara-saudara juga. Udah dimakamin di sini aja nggak apa-apa. Jadi kamu sama ibunya ke sana, Asia, ziarah. Iya. Pas itu 3 bulan itu. Iya. Berarti ya sekarang hanya bisa mengirim doa ya. Iya Pak. Itu yang sedihnya Pak. Kayak kan kadang orang kangen kemakamannya. Saya kangen di rumah. Iya. Emang nggak ada niat nanti pindah ke sini juga. Dulu itu ada niatan kan Pak, yang waktu pas setelah meninggal. Terus habis itu kayak tahun baru susah juga, pas rame juga Pak itu sebelum pandemi kan, rame juga susah juga. Udah kita kesana aja nggak apa-apa dan kayak mungkin kayak kalau
kalau dipindah itu kayak kesannya gimana gitu Pak di kami. Terus ya udah di sana aja nggak apa-apa kan, yang penting doanya gitu Pak. Oke. Dari masa kelam masa down kamu ini, Ya. apa sekiranya yang bisa dibagi kepada teman-teman? Oh ya, jangan sampai kalah keadaan dan terus apa ya, terus upgrade diri, terus kembangin diri agar apa ya, kita bisa membanggakan orang-orang yang terdekat kita gitu. Berarti orang-orang yang bisa enggak ya? Ya, maksudnya kayak saya ikut ini, saya ikut duta, saya ikut lomba ini itu, kemudian ikut kontra-kontra itu cuma pengen satu Pak, kayak pengen banggain aja saya. Saya kamu bangga? Mungkin insya Allah bangga, Insya Allah. karena ayah itu kayak support system banget sama dia. Kok bisa kamu yang menjadi anak kalian nggak kakak kamu? Kamu cewek apa cowok? Cewek. Nah, iya. Tapi saya paling dekat sama ayah. Kayak tadi ya, mungkin anak terakhir ya Pak. Kamu yang terakhir? Iya. Oh. Anak terakhir itu karena tuh deket banget sama ayah kan, kakak juga dulu ikut nenek. Nggak Berapa? di rumah satu bulan. Oh, cuma 2. Ya cuma 2, kakak sama nenek, saya di rumah. Iya. Nah jadi saya yang paling dekat sama ayah. Terus kayak mau SMP Tembelang kan dulu SMP Tembelang cover ya Pak. Ya, betul. Mau SMP Tembelang diturutin sama ayah, padahal kan jalannya kayak jalan raya rame gitu. Iya. Diturutin mau SMA 3, mau yang nggak mau kalau yang di SMK, nggak mau kalau yang di pelosok. SMA itu bagus, bukannya Semanda yang bagus. SMA 2 sama SMA 3. Oh, yang bagus. Iya. Selanjutnya mau di mana SMA 3? Terus sekali di SMA 2 enggak, di SMA 3 aja gitu. Saya kan ya udah. Kan kalau ekskulnya bagus. Pak, ekskul ekstrakurikuler terus akademik sama-sama bagus gitu Pak. Kamu ikut sekolah apa tuh SMA? Gimana? Ikut sekolah apa? SMA? Paskibra. Paskibra. Iya Pak, dan alhamdulillah kayak dari Paskib itu organisasi, terus lomba kemana-mana itu juga alhamdulillah dari situ kayak. Kamu pernah bikin ibu kamu nangis nggak? Menangis parah ya karena Pernah gimana saat apa? saat kayak lomba-lomba, menang lomba kayak kontra-kontra itu Pak, Yang paling itu kan ibu di rumah, yang kesini kakak, tapi sama dia juga dia kirimin kayak videonya, terus foto-fotonya, itu nangis kayak ibu bangga sama dia. Padahal ibu itu diem Pak, apa ya, orangnya nggak menunjukkan. Kalau ayah kan aku lo bangga punya dia gitu. Kalau ibu itu agak cenderung diem, tapi kayak dari sini dia itu lomba-lomba itu ibu kayak masya Allah seneng. Apalagi yang 3,5 ini Pak. Kalau ibu sama siapa di rumah? Sendiri. Sendiri. Ya kakak udah nikah Dan di rumah sendiri. di Sidoarjo. Sidoarjo. Iya, Pak. Berarti kamu sering juga ke Sidoarjo ke Iya, kakak. ke kakak. Terus ibu di rumah. Sendiri. Ya. Sama siapa yang urus ya? Kan ibu mas nggak terlalu itu Pak, masih belum berumur, masih umurnya 4 Berarti masih bisa sendiri-sendiri juga ya? Apa sendiri masih bisa? Sama dia juga nggak pernah melakukan jangan apa ya, jangan gini gitu, nggak apa-apa, terserah dia mau dia kerja di mana aja, tapi nggak keluar itu Pak, mau kerja di mana aja, terus di bidang apa aja itu terserah dia, yang penting jaga diri dan jaga sikap, jaga nama baik orang tua ya, terus Lah yang ngasih biaya sehari-hari ke ibu. ibu di rumah jualan. Toko. Iya, toko. Dulu toko Pak, terus sekarang cuma kayak galang sama yang kecil. Kalau sama ibu aja ngasih modal. Iya, terus sama kakak juga. Kakak masih kerja kan Pak? Kakak. Mbak. Oh iya. Mbak saya kan juga masih kerja, jadi masih yang bulan ibu masih saya. Boleh suaminya. Boleh. Terus
ya bantu ibu di rumah kayak gitu. Tapi kerjanya kalau kerjanya di luar Jawa nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, yang penting nggak terlalu jauh kayak di Kalimantan atau di Jakarta. Jakarta, nggak boleh. Kayak paling di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Gitu. Berarti kamu sekilas kalau tipe anak sepertimu itu berarti bakal menunda nikah. Ya, kalau saya ya Pak, kalau saya sendiri masalah nikah itu saya pikir belakangan ya Pak. Saya tipe orang yang apa ya, berdoa ya nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Itu masih jauh gitu. Tanggung jawab dia masih banyak. Nah ya, apalagi kamu maksudnya ibu sendirian, kamu anak yang belum nikah, biasanya tipe orang seperti keadaan saat ini itu nikahnya nggak mikirin dulu. Nggak mikirin, iya nanti. Ya udah kalau sekarang temenan baik ya temenan baik, kalau masalah nikah ya tahu dulu itu masih mau kerja, senengin ibu, terus cari modal buat sendiri, terus sampai udah cukup semuanya. Tapi kamu nanti bakal ada di persimpangan suatu saat. Kamu akan misalnya akan ada cowok yang lamar kamu, ngajak kamu segera nikah, gimana? Gini Pak, kalau ada di posisi itu nanti ya dia jelasin lah Pak, keadaan dia kayak gini, terus dia kalau mau nikah pun nggak mungkin apa ya, modalnya ditanggung jawab semua kan Pak. Kita juga sebagai perempuan kita juga harus punya modal sendiri. Enggak apa-apa kalau cowoknya tajir melintir. Iya Pak, tapi kan apa ya Pak, kan pasti perlu pegangan buat diri sendiri juga, perlu tabungan juga. Jadi sebisa mungkin kalau mau nungguin dia nggak apa-apa, kalau mau lain nggak apa-apa. Kalau saat ini dia masih pengen senengin ibu, terus cari modal yang cukup juga, entah itu untuk usaha, untuk nikah, itu cari dulu. Habis itu kalau udah cukup, masih cukup ya. Berarti dia tipe cewek yang nggak bucin ya? Nggak bucin Pak, soalnya pemikirannya dia gini, ya udahlah itu masalah ntar ya Pak. Apa ya, sekarang cowok juga nggak itu aja gitu loh, nggak satu aja gitu, masih banyak cowok. Tenaganya dihabisin buat bucin, buat buat nangisin satu cowok aja. Enggak lah, enggak dulu deh, masih banyak yang lain yang harus diurus kayak gitu. Berarti selama ini nggak pernah nangis karena cowok? Itu udah dulu Pak, udah kayak udah apa ya, udah capek lah, nggak nangisin cowok juga Pak, tapi kayak nungguin cowok itu udah kayak disakitin, diselingkuhin, udah dulu. Kayak sekarang udah lebih ke berdamai dengan diri sendiri dan nggak mau nggak mau buang-buang waktu. Karena saya heran deh ke remaja-remaja itu. Kenapa Pak? Dan ya kenapa kalau saat diselingkuhin pihak lain? Iya Pak. Kenapa ya? Kenapa cowok kan banyak ya, cowok cewek banyak dan sampai jauh. Iya. Kan belum nikah juga masih berhak dong memilih. Iya Pak. Iya. Kalau saya itu pikiran saya kayak gitu Pak, ngapain galauin cowok gitu. Ya udahlah, apa ya, bodo amat aja sama itu. Kayak enggak, saya tuh lebih ke kalau hal tersebut ya Pak. Saya pernah suka nih sama satu cowok dan itu kayak dalam banget. Sukanya dalam banget. Terus udah lama Pak, sampai saya jomblo 2 tahun itu pertama. Trauma itu. Karena gak bisa nembuhkan hati. Iya, gak bisa nembuhkan. Iya itu. Terus lama-lama kayak ngapain? Aku lo bisa ini. Ngapain nungguin satu cowok buang-buang waktu? Kan masih banyak yang bisa dikerjain. Terus ya udah bikin cowok itu nyesel aja ninggalin dia. Gimana caranya begini? Ya kan kita bisa kayak upgrade diri dengan kita ikut ini, kita lomba ini, kita lupa terus dia habis terus kok lebih glow up gitu Iya. Kayak gitu Pak, itu cara bikin nyesel. Tahu bahasanya dia nyesel.
Ya pokoknya saya lakuin, terus kan pasti dia punya mikir, oh dia sekarang gini ya, gitu Pak. Jadi mereka nyesel. Tapi lah saat ini kamu sedang berhubungan sama cowok juga, berarti kamu udah siap misalnya nggak jodoh lagi, ditinggalin lagi. Ada kemungkinan kesana lagi kan, ya kan? Ya kalau kita udah punya apa ya mau berkomitmen, kita juga harus siap dengan hal itu Pak. Kan siklusnya emang kayak gitu Pak. Iya nggak sih? Iya. Siklusnya orang deket ataupun orang pacaran kan deket, terus misal ada kemungkinan putus atau Iya, betul. kemungkinan ditinggalin, udah itu resikonya Hmm. gitu Pak. Jadi ya udah terima aja. Ntar kan siklusnya balik lagi kayak gitu. Iya. Jadi nggak terlalu dimasukin ke hati, nggak terlalu dipikirin kayak gitu Pak. Berarti kamu saat ini sedang berhubungan sama cowok nih, suatu saat misalnya putus, berarti kamu gak bakal nangis. Insya Allah enggak Pak. Insya Allah enggak. Iya. Kan udah apa ya Pak ya, masa udah gede masih nangis karena cowok gitu. Iya. Iya. Soalnya ya masih banyak yang dipikirin Pak, tanggungannya masih banyak, gak ini aja kayak gitu Pak. Itu sih Pak pikiran dia. Iya. Impian kerjaan dia tuh apa? Impian kerjaan dia kalau sekarang ya Pak, kalau sekarang itu lebih ke apa ya Pak ya, nggak mengimpikan suatu profesi, namun pengen dia cukup dengan profesi tersebut. Dia seandainya bisa memilih, Contohnya mintanya terus ya Allah, tuh kan boleh kan? Ya Allah saya pengen kerja ini Iya. dia gitu kan? itu mungkin pegawai BUMN ya Pak. Pakai gue Iya. Ya. Insya Allah, amin. Diaminin ya Amin. teman-teman. Tapi untuk kebetulan ini udah butuh kemarin. Iya Pak. Tampil BUMN itu. Namun kan ada Pak beberapa kayak bank kan juga termasuk. Ya, BUMN. sama itu yang harinya. Iya Pak, iya itu. Iya. Sekarang itu lebih ke itu, makanya kayak sekarang lebih kan kayak gini, kayak lomba-lomba ini, terus prestasi, itu kan bekal ya Pak ya, kan orang pasti dilihat itu dari prestasinya juga, makanya kayak memperbagus CV lah Pak istilahnya, itu buat bekal dia, karena dia kan sekarang apalagi sekarang kayak orang dalam gini, maksudnya kayak gitu, nah dia punya siapa, orang itu harus tahu kalau dia ini ada dengan cara hal tersebut kayak gitu. Iya. Jadi memperluas relasi, memperbanyak prestasi, gitu Pak. Perluas relasi Dan memperbanyak prestasi. Jadi orang tahu dia, bukan yang kita cari orang, kalau kita lewat orang dalam kita ini orang tersebut harus dia gitu Pak. Dari yang dia punya sendiri, bukan. Oke. Tapi saya termasuk apa ya, pengen tanya yang lupa jadi. Oh iya itu kalau pengen kerja di bank salah satunya mulai belajar ngitung duit nih, yang pakai 3 jari. Oh iya Pak. Iya. Masya Allah. Istri saya kerja di bank, Oh, di bank apa? Bank BSI, BSI. Iya Pak. Bank Syariah Indonesia. Nah kalau FKIS kan Iya. ranahnya ke situ, Bank Muamalah, Iya. BSI, kayak gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Minta doanya juga tolong supaya diberi kelancaran sampai lulus sampai dapat pekerjaan. Iya. Amin. Terima kasih cerita doanya dia. Ya selanjutnya kita ke sesi 3. Ada nggak peristiwa lucu hal konyol yang pernah dialami oleh dia? Ada sih Pak. Mungkin itu gara-gara gini. Dia kan sering beli makan, Ya. entah itu di warung mana. Ada nggak warung favoritnya dia di sini, mawar apa sedap itu? Oh ada Pak, di ini, tapi di Kamal Pak. Di kamar. Iya. Di mana di mana? Di sebelah Cendana. Iya. Itu kan ada warung Jawa. Yang banyak gorengannya. Iya, itu enak banget. Iya, saya suka gorengannya di situ. Suka itu masakannya ibu-ibu itu enak. Awal-awal dia di sini pasti ke sana gitu. Iya.
Enggak, belinya di warung sini, geprek gereja itu Iya. Pak. Nah bungkus kan Pak satu. Geprek gereja. Iya. Itu yang dekat gereja. Iya, yang- Gereja kan ada dua. Yang kan ada warung depannya itu Pak. Pokoknya ada sebelum gereja. Yang pertama. Seberang apa sebelah gereja? Depannya pas. Depannya pas. Kiri jalan. Di jalan, oke. Itu bungkus Pak, bungkusku bungkus satu gitu. Iya Mbak, gitu Pak. Uangnya dia itu kalau nggak salah 20.000 apa ya? 20.000. Ya. Nah itu harganya 10.000 Pak, masih 10.000. Ya Bu, gitu. Ini Mbak kembaliannya sama. Nasinya bungkusannya ditaruh di meja. Uangnya dia ambil, balik ke kos. Nasinya nggak diambil Pak. Terus nasinya nggak diambil, nasinya ketinggalan. Terus sampai di gang es itu, Iya. kok ada yang lupa apa ya? Sisi aku tadi apa ya? Nggak ada kayaknya gitu Pak. Sampai kosan, aku keluar tadi ngapain gitu. Terus aku tadi beli nasi, kok nggak ada nasinya gitu. Terus masa jatuh di jalan? Apa belum dia ambil ya? Terus nelusuri Pak jalan kali aja jatuh, soalnya di box jalannya gini. Duh, nggak ada. Terus balik lah ke warungnya Pak, itu malu banget Pak. Terus bilang, Mbak, iya Mbak, cari apa Mbak? Cari nasi ya, nggak dibawa pulang nasinya. Gitu Pak. Terus, Mbak, iya Mbak, mau gitu. Langsung saya ambil terus balik pulang baru makan. Kayak gitu Pak, sering gitu Pak. Lupa kayak gitu, naruh apa gitu. Kadang beli gitu ya, ambil kembaliannya diambil. Terus apalagi gini, kadang itu kayak makan sambil ngelamun gitu Pak. Makan biasa Pak, makan ngelamun, makan bungkusnya diituin di apa di remat-remat. Habis itu kan selesai makan ya Pak, itu bungkusnya diberesin, mau buang bungkus. Salah Pak, uangnya yang di kresek itu yang saya buang. Terusnya, uangnya. Itu sih Pak. Iya. Berarti sering kayak gitu ya? Ya nggak sering banget Pak, cuma beberapa kali terjadi kayak ketinggalan sakunya yang apa ya, kembaliannya yang diambil. Beli yang dibeli ditinggal. Itu kenapa bisa gitu ya? Kadang itu sambil ngelamun gitu loh Pak. Nggak ngelamun sih Pak, kayak oh gitu, kayak apa ya, kosong gitu loh Pak pikirannya. Terus balik, apa ya yang lupa? Loh kok ditinggal? Gitu Pak. Oke dia, selanjutnya tolong kasih quotes inspiratif untuk teman-teman. Iya Pak. Closing statement ya Pak ya? Belum. Oh belum. Ada lagi closing statement. Astaga. Kalau quotes-nya yang tadi udah disebutin dia, serumit apapun itu, seberat apapun itu, janji Allah cuma dua, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Gitu ya. Itulah. Oh, siap. Nah ini closing statement dia. Siapa pemilik bibir manis menurut dia? Pemilik bibir manis itu singkatan apa Pak? Lupa saya. Bincang-bincang saya biasa. Gini maksudnya, contoh nih, pemilik bibir manis menurut saya adalah istri saya karena dari bibirnya lah keluar doa-doa untuk saya. Ya, jadi siapa pemilik bibir manis menurut dia? Kalau pemilik bibir manis menurut dia adalah kedua orang tua dia. Karena dari kedua orang tua dia bisa jadi seperti ini dan dia termotivasi untuk membanggakan mereka dengan prestasi dia, dengan dia yang sekarang. Memang apa yang terusak dari bibir kedua orang tuanya dia? Kalau ibu pastinya restu ibu ya Pak ya, doa-doa ibu yang pertama. Kemudian kalau ayah, dia pokoknya pengen lihat ayah bangga punya dia, meskipun kita sudah di alam yang berbeda. Pernah nggak dia didatangi sama ayah dalam mimpi? Ya, Pernah. sebelum dia ke Kalimantan, itu setiap hari dia mimpi ayah. Itu seakan-akan ayah itu masih belum meninggal, jadi dia nggak percaya kalau dia mimpi.
Ya, makasih banget sudah hadir di podcast saya ini. Insya Allah lain kesempatan kita bisa bincang lagi, podcast lagi, mau lagi Siap, Pak. dengan keadaan dia yang lagi berprestasi. Amin. Dan bisa juga nothing impossible dia dalam keadaan sudah menjadi pegawai BUMN. Amin ya Allah, amin amin amin. Kita udah bertemu di IG. Belum Pak. Belum ya? Belum. Oke, nanti di follow ya. Siap Pak. Oke. Terima kasih teman-teman. Insya Allah di lain kesempatan kita hadir lagi di podcast Bibir Manis. Sampai jumpa. See you. Wassalamualaikum See you. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.